Pagi itu, sinar matahari yang masuk melalui celah gorden kamar mewah mereka terasa begitu dingin bagi Maya. Di cermin besar yang bertahtakan ukiran perak, ia menatap bayangannya sendiri. Namun, di sampingnya, berdiri Aris, suami yang telah ia dampingi selama 3 tahun terakhir, dengan wajah yang tidak menyiratkan cinta sedikitpun, melainkan ambisi yang membabi buta. Pakai ini, suara Aris dingin, melempar sebuah kotak karton coklat ke atas tempat tidur king size mereka. Maya mengerutkan kening. Ia baru saja akan meraih gaun sutra berwarna champagne yang sudah ia siapkan untuk pesta ulang tahun kakek Aris, Tuan Baskoro, sang pemilik tunggal konglomerasi Baskoro Group. "Apa ini, Mas?" tanya Maya lembut, jemarinya membuka kotak itu. Matanya membelalak. Di dalam kotak itu bukan gaun malam, melainkan sebuah seragam pelayan berwarna hitam pekat dengan kerah putih kaku dan celemek kecil yang terlipat rapi. Bahannya kasar, sangat kontras dengan spray sutra di bawahnya. "Seragam? Untuk apa aku memakai ini ke pesta kakekmu?" Aris menghela napas panjang, sebuah helaan napas yang dipenuhi dengan nada meremehkan yang sudah sering Maya dengar setahun belakangan. Aris mendekat, mencengkeram bahu Maya, tidak cukup keras untuk menyakiti secara fisik, tapi cukup kuat untuk menunjukkan dominasi. "Dengar, Maya, pesta malam ini bukan sekadar pesta keluarga. Ini adalah ajang pertaruhan karierku. Paman Bram akan datang. Kamu tahu siapa dia? Dia adalah kunci investasiku. Dan jujur saja..." Aris menjeda, matanya menatap Maya dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan menghina. "Kamu tidak punya aura untuk menjadi istri seorang eksekutif sukses. Penampilanmu, caramu bicara, semuanya terlalu sederhana. Kamu akan mempermalukanku di depan kolega kelas atasku." Hati Maya mencelos. Sederhana? Selama ini ia sengaja tampil rendah hati karena ia tidak merasa perlu memamerkan kekayaannya yang sesungguhnya. Aris tidak pernah tahu bahwa rumah mewah yang mereka tempati sekarang, mobil yang Aris kendarai, bahkan promosi jabatan Aris sebagai manajer, semuanya adalah hasil campur tangan rahasia Maya. "Jadi, kamu ingin aku berpakaian seperti pembantu?" bisik Maya. Suaranya bergetar bukan karena takut, tapi karena menahan amarah yang mulai mendidih. "Anggap saja ini sebagai bentuk dukunganmu padaku." Aris melepaskan cengkeramannya dan merapikan dasi mahalnya di cermin. "Aku sudah bilang pada panitia bahwa aku akan membawa asisten tambahan untuk membantu melayani tamu VIP. Dengan begitu, kamu tetap bisa berada di sana tanpa harus berinteraksi sebagai istriku, yang hanya akan membuat orang bertanya-tanya mengapa aku menikahi wanita dari kalangan biasa sepertimu." "Aris, aku istrimu, bukan asistenmu," tegas Maya. Aris berbalik, wajahnya memerah. "Hanya untuk malam ini, Maya. Jangan egois. Jika aku mendapatkan restu Paman Bram, hidup kita akan berubah. Kamu ingin tetap hidup nyaman, bukan? Maka lakukan tugasmu. Pakai baju itu, ikat rambutmu, dan jangan banyak bicara. Kalau ada yang bertanya, katakan saja kamu orang baru di rumah tangga kami." Aris keluar dari kamar, membanting pintu dengan keras. Maya terduduk di tepi tempat tidur, menatap seragam pelayan itu. Ia bisa saja menelepon sekretaris pribadinya sekarang, memesan helikopter, dan datang ke pesta itu dengan gaun desainer seharga miliaran rupiah yang akan membuat semua orang berlutut. Ia adalah CEO dari Global Synergy, perusahaan yang diam-diam sedang berada di ambang proses akuisisi perusahaan tempat Aris bekerja. Namun, sesuatu dalam dirinya menahan. Ini adalah puncaknya. Selama 3 tahun, ia mencoba menjadi istri yang penurut, mendukung Aris dari balik bayang-bayang, berharap pria itu mencintainya dengan tulus tanpa melihat status. Namun hari ini, Aris tidak hanya mengabaikan cintanya, tapi juga menginjak-injak harga dirinya sebagai manusia. "Baiklah, Aris," batin Maya sambil mengepalkan tangannya. "Jika peran pembantu yang kamu inginkan, aku akan memainkannya dengan sempurna. Tapi bersiaplah,
Karena saat tirai pertunjukan ini ditutup, kamu tidak akan punya tempat lagi untuk berpaling. Maya berdiri, meraih seragam kasar itu, dan mulai mengenakannya. Ia melepas cincin berlian pernikahannya, yang sebenarnya ia beli sendiri namun ia biarkan Aris mengaku-ngaku membelinya, dan menyimpannya di laci terdalam. Di cermin, kini tidak ada lagi Maya sang CEO tangguh. Yang ada hanyalah seorang wanita dengan pakaian pelayan yang tampak rapuh. Namun, di balik mata jernih itu, ada badai yang sedang bersiap menerjang. Sore harinya, mereka berangkat. Aris tidak mengizinkan Maya duduk di kursi depan. Pembantu duduk di belakang, cetus Aris singkat saat Maya hendak membuka pintu depan mobil Mercedes-nya. Maya hanya mengangguk, masuk ke kursi belakang dalam diam. Sepanjang perjalanan menuju Menshahen Baskoro, Aris sibuk berlatih pidato singkatnya, sesekali memeriksa ponselnya, dan sama sekali tidak menoleh ke arah istrinya. Ia seolah-olah sudah menganggap Maya benar-benar tidak ada, atau sekadar properti yang tidak berharga. Saat mobil memasuki gerbang Menshahen yang megah, jantung Maya berdegup kencang. Bukan karena gugup, melainkan karena ia tahu, di dalam sana, identitas aslinya mungkin akan terancam. Ia mengenal Paman Bram. Paman Bram adalah salah satu dari sedikit orang yang tahu siapa dia sebenarnya di dunia bisnis. Ingat, Aris memperingatkan saat mereka turun di lobi yang riuh dengan suara musik klasik dan denting gelas kristal. Masuk lewat pintu samping khusus staf. Temui kepala pelayan, katakan kamu kiriman dariku untuk membantu bagian minuman. Jangan sampai aku melihatmu berkeliaran di dekatku kecuali untuk mengantarkan minum. Aris tidak menunggu jawaban. Ia melangkah masuk dengan dada membusung, menyapa beberapa pria berjas dengan tawa palsu yang memuakkan. Maya berdiri di sana, di keremangan pintu samping, menatap punggung suaminya yang menjauh. Ia menarik napas dalam-dalam, merapikan celemeknya, dan melangkah masuk ke dalam sarang serigala. Pesta telah dimulai, dan panggung pengkhianatan ini baru saja menaikkan layarnya. Suasana di dalam Menshahen Baskoro bagaikan negeri dongeng yang dibangun dari tumpukan uang dan gengsi. Lampu gantung kristal raksasa menjuntai dari langit-langit setinggi 10 meter, memantulkan cahaya keemasan ke atas lantai marmer yang dipoles, hingga mengilap seperti cermin. Wangi parfum mahal menyeruak di udara, bercampur dengan aroma sampanye kelas atas dan cerutu yang diimpor langsung dari Kuba. Maya masuk melalui pintu dapur, sesuai instruksi kasar Aris. Di sana, kesibukan luar biasa sedang terjadi. Puluhan pelayan berseragam rapi berlalu lalang membawa baki berisi canape dan minuman. Kamu orang baru yang dikirim Pak Aris? Tanya seorang pria parubaya dengan setelan jas hitam yang kaku. Ia adalah Pak Darmo, kepala pelayan senior di kediaman Baskoro. Maya mengangguk pelan, berusaha menjaga suaranya agar tetap rendah. Iya, Pak. Nama saya Maya. Pak Darmo menatap Maya dengan kening berkerut. Sebagai pria yang telah puluhan tahun melayani keluarga konglomerat, ia memiliki insting yang tajam. Wanita di depannya ini memiliki cara berdiri yang terlalu tegak untuk seorang pelayan, dan sorot matanya ada ketenangan yang tidak biasa. Namun, Pak Darmo tidak punya waktu untuk bertanya lebih lanjut. Cepat ambil baki itu. Fokus pada area VIP di sayap kiri. Jangan menumpahkan apapun, atau kepalamu taruhannya, perintah Pak Darmo sambil menyerahkan baki perak berisi 10 gelas sampanye kristal. Maya menerima baki itu. Beratnya terasa nyata di pergelangan tangannya, namun berat di hatinya jauh lebih menyesakan. Ia melangkah keluar dari area dapur menuju ruang utama yang riuh. Saat ia memasuki aula besar, ia langsung melihat Aris. Suaminya itu sedang berdiri di tengah lingkaran pria-pria berjas mewah. Aris tampak begitu bersemangat, tertawa lebar sambil memegang gelas di satu tangan, sementara tangan lainnya bergerak-gerak menjelaskan sesuatu dengan penuh percaya diri. Maya berjalan mendekat, menjalankan perannya. Ia menawarkan minuman kepada tamu-tamu di sekitar Aris. Ini asisten rumah tangga barumu, Riz? Tanya salah satu rekan Aris,
Seorang pria bernama Denny yang dikenal sombong dan suka merendahkan orang lain. Denny menatap Maya dengan tatapan lapar yang menjijikkan. Cantik juga. Kamu pintar memilih pembantu. Aris menoleh, melihat Maya berdiri di sana dengan baki di tangan. Bukannya merasa bersalah atau canggung, Aris justru tersenyum sinis. Ia ingin menunjukkan dominasinya di depan teman-temannya. Ya, dia orang baru, jawab Aris santai. Suaranya cukup keras hingga menarik perhatian beberapa orang di sekitar mereka. Namanya Maya. Dia memang punya wajah yang lumayan, tapi otaknya agak lambat. Makanya, dia hanya cocok jadi pembantu di rumahku. Kerjanya hanya beres-beres dan menyiapkan bajuku. Tawa pecah di lingkaran itu. Maya merasakan telinganya panas. Kalimat, hanya cocok jadi pembantu, terus terngiang di kepalanya. Padahal, 3 bulan lalu, Aris memohon-mohon pada Maya agar ia mau membantu mengedit laporan tahunan kantornya karena Aris tidak mengerti analisis data yang rumit. Dan sekarang, di depan orang-orang ini, Aris menyebutnya bodoh. Hei, pembantu, panggil Denny sambil menjentikan jarinya ke arah Maya. Kemari, tuangkan minuman untukku, tapi jangan sampai setetes pun jatuh ke sepatuku yang harganya lebih mahal dari gajimu setahun. Maya mendekat dengan tenang. Ia menuangkan minuman ke gelas Denny dengan presisi seorang ahli kimia. Tidak ada getaran di tangannya. Pelayanan yang bagus, ejek Denny. Ia kemudian menoleh ke Aris. Riz, kalau kamu bosan dengannya, kasih tahu aku ya. Aku butuh pelayan seperti dia di apartemenku. Aris tertawa terbahak-bahak, seolah-olah istrinya adalah barang dagangan yang bisa dilempar ke sana kemari. Tentu, Denny. Tapi hati-hati, dia ini kampungan. Mungkin dia akan bingung melihat mesin kopi otomatis di tempatmu. Maya tetap diam, meskipun jemarinya mencengkeram pinggiran baki perak itu hingga memutih. Ia melihat sekeliling. Di sudut ruangan, ia melihat beberapa kolega bisnisnya sendiri dari Global Synergi sedang berbincang. Jika salah satu dari mereka menoleh dan mengenalinya, penyamaran ini akan berakhir saat itu juga. Namun, ia sengaja sedikit menundukkan kepala, membiarkan rambutnya menutupi sebagian wajahnya. Pikiran Maya melayang pada kantornya yang megah di pusat kota. Di sana, orang-orang membungkuk hormat saat ia lewat. Di sana, keputusannya bisa menggerakkan angka miliaran rupiah di bursa saham. Dan di sini, ia diperlakukan lebih rendah daripada debu oleh pria yang ia beri segalanya. Tiba-tiba, suara terompet kecil terdengar, menandakan acara inti akan dimulai. Tuan Baskoro, sang kakek, keluar didampingi oleh beberapa pengawal. Semua orang bertepuk tangan. Aris tampak gelisah. Ia terus mengedarkan pandangan ke arah pintu masuk utama. Mana Paman Bram? Gumamnya tak sabar. Dia bilang akan datang tepat waktu. Bagi Aris, Paman Bram adalah tiket emas. Paman Bram adalah adik bungsu Tuan Baskoro yang mengelola modal Ventura raksasa. Jika Aris bisa mendapatkan perhatian Paman Bram, ia tidak perlu lagi bekerja sebagai manajer rendahan. Ia bermimpi menjadi direktur. Maya memperhatikan kegelisahan suaminya dengan tatapan dingin. Ia tahu Paman Bram. Bahkan, ia tahu Paman Bram sedang bingung karena perusahaan yang akan ia ajak kerjasama, perusahaan Maya, belum memberikan tanda tangan kontrak akhir. Maya, jangan melamun, bentak Aris pelan tapi tajam saat ia melewati istrinya. Pergi ke sana, layani tamu-tamu di dekat panggung. Dan ingat, jangan berani-berani menatap mata kakek atau keluarga inti. Kamu hanya pelayan, tahu diri sedikit. Aris mendorong pundak Maya sedikit kasar agar menjauh. Maya hampir kehilangan keseimbangan, namun ia berhasil menyeimbangkan bakinya. Ia berjalan menuju area VIP, tempat para petinggi berkumpul. Saat itulah, pintu besar Mensyahn terbuka kembali. Seorang pria dengan setelan jas abu-abu gelap yang sangat elegan masuk. Wajahnya tegas, rambutnya yang mulai memutih disisir rapi ke belakang.
Auranya begitu kuat hingga kerumunan orang seolah terbelah memberinya jalan. Itu adalah Paman Bram. Aris segera merapikan jasnya, memasang senyum paling menjilat yang pernah Maya lihat, dan mulai melangkah mendekat. Namun, Maya tahu sesuatu yang Aris tidak tahu. Paman Bram baru saja mengiriminya pesan singkat 10 menit yang lalu ke ponsel rahasianya. Maya, aku sudah di depan. Kita perlu bicara soal merger global Shnergi malam ini. Di mana kamu? Maya tersenyum tipis di balik tundukannya. Permainan ini baru saja naik ke level berikutnya. Selamat malam, Paman Bram. Suara Aris terdengar melengking, penuh nada memuja. Paman Bram hanya mengangguk singkat, matanya menyapu ruangan dengan tajam, mencari satu sosok yang paling ia hormati di dunia bisnis saat ini. Sosok yang menurut kabar sedang berada di pesta ini secara anonim. Maya berdiri hanya berjarak 5 meter dari mereka, memegang baki minuman, siap untuk melakukan langkah skakmat pertamanya. Langkah kaki Paman Bram yang berwibawa bergema di atas lantai marmer, menciptakan keheningan sesaat di antara para tamu yang terpesona. Aris, yang sudah menunggu momen ini seumur hidupnya, segera melesat maju. Ia menyisipkan dirinya di antara kerumunan, mencoba memutus jalur Paman Bram agar sang taipan menoleh padanya. Paman Bram, suatu kehormatan besar Anda bisa hadir di acara kakek Baskoro. Ujar Aris dengan suara yang dipasang seformal mungkin, membungkuk hormat dengan gerakan yang terlalu dibuat-buat. Paman Bram menghentikan langkahnya. Ia menyesuaikan letak kacamatanya, menatap Aris dengan ekspresi datar yang sulit dibaca. Ah, kamu, Aris, bukan? Manajer di divisi logistik. Wajah Aris berseri-seri. Ia merasa melayang karena sang legenda bisnis itu mengenali namanya. Benar, Paman. Saya sangat mengagumi strategi investasi Anda di Global Shnergi belakangan ini. Benar-benar jenius. Paman Bram hanya bergumam tidak jelas. Matanya tidak benar-benar fokus pada Aris. Ia terus mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan, tampak gelisah mencari seseorang. Ya. Di mana kakekmu? Dan, apakah ada tamu istimewa lain yang datang hari ini? Aris tertawa kecil, berusaha mencairkan suasana. Tamu istimewa? Selain Anda dan kakek, saya rasa tidak ada lagi yang lebih penting. Paman. Oh, kecuali rekan-rekan bisnis saya yang juga sangat ingin bertemu Anda. Maya berdiri hanya beberapa langkah di belakang mereka. Ia bisa mendengar setiap kata yang diucapkan Aris. Ia merasa mual melihat suaminya begitu merendahkan diri demi jabatan. Sementara di rumah, pria itu bertindak seperti raja yang kejam. Tiba-tiba, mata Aris menangkap sosok Maya yang sedang memegang baki minuman kosong, bersiap untuk kembali ke dapur. Aris merasa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan betapa berwibawa dan tegasnya dia sebagai pemimpin di mata Paman Bram. Ia ingin memperlihatkan bahwa ia adalah pria yang mampu mengendalikan segala hal, termasuk bawahan yang tidak becus. Maya, kemari, bentak Aris tiba-tiba. Maya menghentikan langkahnya. Ia berbalik perlahan, menatap Aris dengan tatapan datar. Lihat ini, Paman, kata Aris sambil menunjuk Maya dengan ibu jarinya. Sikapnya sangat meremehkan. Ini adalah asisten baru saya di rumah. Sangat ceroboh. Sudah saya bilang untuk terus mengisi gelas para tamu, tapi dia malah berdiri melamun di dekat Anda. Benar-benar tidak punya etika kerja. Paman Bram mengerutkan kening. Ia menoleh ke arah yang ditunjuk Aris. Karena posisi Maya yang sedikit tertutup bayangan pilar dan kepalanya yang tertunduk, Paman Bram belum mengenali wajahnya secara jelas. Dia pembantumu? Tanya Paman Bram dengan nada suara yang aneh. Iya, Paman. Hanya seorang wanita kampung yang saya coba bantu dengan memberinya pekerjaan. Tapi ya, begitulah orang kelas bawah, sulit sekali diajari sopan santun. Aris terkekeh, lalu menoleh kembali pada Maya dengan wajah garang. Ayo, cepat layani Paman Bram. Ambilkan sampahnya yang paling mahal dari gudang bawah. Sekarang.
Jangan lambat seperti kura-kura. Maya tidak bergerak. Ia menatap Aris lurus-lurus ke matanya. Di dalam kepalanya, ia menghitung hingga 3. Apa kamu tuli? Cepat. Aris semakin menjadi-jadi karena merasa didukung oleh panggung yang ia buat sendiri. Ia ingin memamerkan kekuasaannya di depan Paman Bram. Untuk mempermalukan Maya lebih jauh, Aris sengaja menyenggol nampan perak yang dipegang Maya hingga terjatuh ke lantai. Klang! Bunyi logam yang menghantam marmer itu menggelegar, membuat seluruh tamu di aula menoleh ke arah mereka. Lihat! Dasar ceroboh! Teriak Aris dengan suara lantang agar didengar semua orang. Berlutut dan bersihkan itu sekarang. Kamu benar-benar memalukan namaku di depan Paman Bram. Beberapa tamu wanita mulai berbisik-bisik, menatap Maya dengan kasihan, namun lebih banyak yang mencemooh. Aris merasa puas. Ia merasa telah menunjukkan pada Paman Bram bahwa dia adalah pria yang tegas dan tidak mentoleransi kegagalan. Maya menarik napas panjang. Ia perlahan berlutut di atas lantai marmer yang dingin. Bukan karena ia takut pada Aris, tapi karena ia ingin membiarkan Aris menggali lubang kuburnya sendiri sedalam mungkin. Saat ia membungkuk untuk mengambil nampan itu, rambutnya tersibak, memperlihatkan wajahnya dengan jelas di bawah cahaya lampu kristal. Paman Bram tertegun. Ia memajukan langkahnya, matanya menyipit melihat wanita yang sedang berlutut itu. Suara bisik-bisik di ruangan itu perlahan meredup saat mereka melihat ekspresi Paman Bram yang berubah drastis, dari bosan menjadi sangat terkejut, bahkan pucat. Tunggu, lepaskan nampan itu. Suara Paman Bram bergetar. Aris yang tidak menyadari perubahan suasana itu malah menimpali. Jangan dibela, Paman. Dia memang harus diberi pelajaran supaya tahu posisinya sebagai pembantu di sini. Diam kamu, Aris, bentak Paman Bram dengan suara menggelegar yang membuat Aris tersentak kaget hingga hampir terjatuh. Seluruh ruangan mendadak sunyi senyap. Aris berdiri mematung, mulutnya menganga. Ia belum pernah melihat Paman Bram semarah ini. Paman Bram mengabaikan Aris sepenuhnya. Dengan gerakan yang sangat hormat, pria tua yang paling ditakuti di dunia bisnis itu mengulurkan tangannya untuk membantu Maya berdiri. Maya, apakah itu benar-benar Anda? Tanya Paman Bram dengan nada suara yang penuh kekaguman sekaligus ketakutan. Maya menerima uluran tangan Paman Bram dan berdiri dengan anggun. Ia tidak lagi menunduk. Ia berdiri tegak, auranya berubah seketika, dari seorang pelayan yang tertindas menjadi seorang ratu yang baru saja mendapatkan kembali mahkotanya. Halo, Paman Bram. Maaf Anda harus melihat saya dalam kondisi bekerja seperti ini, jawab Maya dengan nada suara yang tenang, dingin, dan penuh otoritas. Paman Bram menelan ludah, ia melirik ke arah Aris yang masih mematung seperti patung lilin, lalu kembali menatap Maya. Saya tidak mengerti. Aris bilang Anda adalah pembantunya, dan dia menyuruh Anda membersihkan lantai. Paman Bram berbalik menghadap kerumunan tamu yang kini menonton dengan napas tertahan. Ia bertanya dengan suara yang cukup keras hingga terdengar ke sudut-sudut ruangan. Maya, tolong jelaskan pada saya dan pada semua orang di sini, sebenarnya, apa pekerjaan Anda yang sesungguhnya di Global Synergi? Pertanyaan itu menghantam Aris seperti godam raksasa. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia menatap istrinya, lalu menatap pamannya, mencoba mencari jejak bahwa ini semua hanyalah lelucon. Namun, melihat wajah Paman Bram yang sangat serius dan penuh hormat kepada Maya, Aris mulai merasakan keringat dingin membasahi punggungnya. Dunia yang dibangun Aris dengan kebohongan baru saja mulai runtuh. Keheningan di aula Mensyahn Baskoro terasa begitu pekat, seolah-olah oksigen telah diisap keluar dari ruangan itu. Ratusan pasang mata tertuju pada satu titik. Seorang wanita berseragam pelayan hitam yang berdiri tegak di samping salah satu pria terkaya di negeri ini. Aris merasakan telinganya berdenging. Suara Paman Bram barusan terdengar seperti ledakan di kepalanya. Pekerjaan sesungguhnya? Di Global Synergi? Pikiran Aris berputar liar. Ia tahu Maya bekerja sebagai
staf administrasi, di sebuah perusahaan swasta, atau setidaknya itulah yang Maya katakan padanya selama 3 tahun ini. Paman, Anda pasti salah orang." Aris mencoba tertawa, namun suaranya terdengar seperti cekikan. "Maya ini istri saya, maksud saya. Dia ini pembantu saya. Dia tidak mungkin bekerja di perusahaan sebesar Global Synergy. Dia bahkan tidak lulus dari universitas ternama." Paman Bram menoleh perlahan ke arah Aris. Tatapannya tidak lagi hanya dingin, tapi penuh dengan rasa jijik yang murni. "Tidak lulus universitas ternama? Aris, apakah kamu benar-benar sebodoh itu atau kamu memang sengaja membutakan mata?" Paman Bram kembali menatap Maya, suaranya melunak karena rasa hormat yang mendalam. "Maya, silakan. Beritahu mereka. Beritahu suamimu yang pintar, ini siapa sebenarnya orang yang baru saja dia suruh berlutut di lantai." Maya menyeka sisa debu di tangannya dengan sapu tangan putih yang ia ambil dari saku celemeknya. Ia menatap Aris, bukan dengan kemarahan, tapi dengan rasa kasihan yang sangat dalam. Itulah tatapan yang paling menyakitkan bagi Aris, tatapan seolah-olah dia adalah serangga kecil yang tidak berarti. "Namaku Maya Adiwijaya." Suara Maya bergema jernih, tanpa getaran sedikit pun. "Dan benar apa yang dikatakan Paman Bram. Saya adalah pendiri sekaligus CEO dari Global Synergy Group." Gumam terkejut menjalar di seluruh ruangan seperti api yang menyambar bensin. Denny, teman Aris yang tadi menghina Maya, menjatuhkan gelasnya hingga pecah berkeping-keping. Wajahnya seketika pucat pasi, menyadari bahwa ia baru saja menawarkan posisi pelayan pribadi kepada wanita yang bisa menghancurkan karirnya hanya dengan satu jentikan jari. "CEO? Tidak, itu tidak mungkin." Aris berteriak, kehilangan kendali dirinya. "Kamu bohong. Kamu setiap hari pulang sore, memasak untukku, mencuci bajuku. Kamu hanya wanita biasa yang aku pungut dari desa." "Paman Bram, dia pasti menipu Anda. Dia hanya pura-pura." "Cukup, Aris." Suara berat itu bukan berasal dari Paman Bram, melainkan dari Tuan Baskoro, kakek Aris, yang baru saja mendekat dengan kursi rodanya. Tuan Baskoro menatap cucunya dengan kecewa. "Pamanmu benar. Saya mengundang Maya secara pribadi ke pesta ini sebagai tamu kehormatan, bukan sebagai istrimu. Saya ingin menjalin kerjasama strategis antara Baskoro Group dan Global Synergy. Tapi saya tidak menyangka, cucu saya sendiri memperlakukannya seperti binatang." Lutut Aris terasa lemas. Ia menatap kakeknya, lalu beralih ke Maya. "Kek, tapi dia istriku. Dia tidak pernah bilang." "Bagaimana aku bisa bilang, Aris?" potong Maya dengan nada dingin. "Setiap kali aku ingin bercerita tentang pekerjaanku, kamu selalu memotong pembicaraanku. Kamu bilang, tugas wanita hanya mengurus rumah dan jangan ikut campur urusan pria. Kamu terlalu sibuk dengan kesombonganmu sebagai manajer logistik sampai kamu tidak sadar bahwa aku yang membayar seluruh biaya rumah tangga kita selama ini melalui rekening rahasia yang kamu pikir itu adalah tunjangan pemerintah." Aris terhuyung mundur. Ia teringat setiap kali ia memamerkan bonus kantornya yang sebenarnya tidak seberapa, Maya hanya tersenyum. Ia teringat saat ia memaksa Maya berhenti memakai perhiasan karena dianggap terlalu mewah untuk istri seorang manajer rendahan. Ternyata, perhiasan itu adalah simbol kekuasaannya yang asli. Paman Bram melangkah maju, berdiri di depan Aris yang kini tampak sangat kecil. "Kamu tahu, Aris, alasan mengapa perusahaanmu, logistik utama, tidak bangkrut bulan lalu meskipun kamu melakukan kesalahan fatal dalam pengiriman barang ke Singapura? Itu karena Maya. Dia secara anonim menyuntikkan dana talangan agar suaminya tidak dipecat dan dipermalukan." Hantaman itu begitu keras hingga Aris merasa jantungnya berhenti. Jadi, keberhasilannya selama ini, promosinya, pujian dari bosnya, semuanya adalah belas kasihan dari wanita yang baru saja ia permalukan di depan umum.
Maya melepas celemek hitamnya dan menjatuhkannya tepat di depan sepatu mahal Aris. Di balik seragam pelayan yang kasar itu, ia ternyata mengenakan bodysuit sutra hitam yang sangat elegan, yang selama ini tersembunyi. Malam ini, aku datang untuk memberikan kejutan padamu, Aris, kata Maya sambil mengambil sebuah map biru dari tas kecil yang dibawa oleh sekretarisnya, yang tiba-tiba muncul dari kerumunan. Aku berencana mengumumkan merger antara perusahaan kita dan mengangkatmu menjadi salah satu direktur di bawah pengawasanku. Mata Aris berbinar sesaat, sebuah harapan muncul di tengah keputusasaannya. Maya sayang, maafkan aku. Aku tidak tahu, kalau begitu, ayo kita umumkan sekarang. Aku akan berubah, aku janji. Maya tersenyum, tapi senyum itu tidak mencapai matanya. Sayangnya, kejutan itu berubah. Paman Bram, apakah dokumen akuisisi logistik utama sudah siap? Paman Bram mengangguk. Sudah, Maya. Global Synergi resmi memiliki 51% saham perusahaan tempat Aris bekerja per jam 7 malam tadi. Maya menatap Aris dengan tajam. Sebagai pemegang saham mayoritas yang baru, instruksi pertamaku adalah melakukan perampingan organisasi. Dan orang pertama yang aku pecat karena perilaku tidak profesional dan merusak citra perusahaan, adalah kamu, Aris. Suasana aula menjadi sangat dingin. Aris tidak hanya kehilangan harga dirinya di depan keluarga besarnya, tapi dalam hitungan menit, ia juga kehilangan pekerjaan yang selama ini menjadi kebanggaannya. Dan satu lagi, Maya merobek map biru yang tadi ia pegang. Di dalamnya ternyata bukan dokumen merger, melainkan draft dokumen yang sudah ia tanda tangani. Itu bukan surat pengangkatan direktur. Itu adalah gugatan cerai. Aku sudah muak menjadi asisten dalam hidupmu yang penuh kepalsuan. Maya berbalik, membelakangi Aris yang jatuh terduduk di lantai marmer, menangis terseduh-seduh sambil memanggil namanya. Namun Maya tidak menoleh. Ia berjalan menuju Tuan Baskoro dan Paman Bram dengan langkah mantap. Paman Bram, mari kita bahas bisnis yang sebenarnya di ruang kerja. Tempat ini terlalu kotor untuk orang seperti kita, ujar Maya tenang. Semua tamu memberikan jalan bagi Maya. Mereka menatapnya dengan rasa hormat yang baru, sementara Aris ditinggalkan sendirian di tengah aula, dikelilingi oleh tatapan hina dari orang-orang yang beberapa menit lalu ia coba buat terkesan. Aula Menshahan Baskoro yang tadinya penuh dengan tawa palsu dan sanjungan kini terasa seperti pengadilan bagi Aris. Ia masih terduduk di atas marmer dingin, menatap potongan-potongan kertas gugatan cerai yang berserakan di depannya seperti puing-puing hidupnya. Beberapa menit yang lalu, ia merasa berada di puncak dunia. Sekarang, ia merasa lebih rendah daripada debu yang tadi ia suruh Maya bersihkan. Maya tolong, jangan seperti ini, rintih Aris, suaranya parau. Ia mencoba merangkak mendekat, namun dua pengawal bertubuh tegap segera menghalangi langkahnya. Kita bisa bicara di rumah. Aku minta maaf, aku hanya terbawa suasana. Aku melakukan ini semua demi masa depan kita. Maya menghentikan langkahnya tepat di ambang pintu menuju ruang kerja pribadi Tuan Baskoro. Ia tidak berbalik sepenuhnya, hanya menoleh sedikit. Cahaya lampu kristal menyoroti profil wajahnya yang tajam dan tak tergoyahkan. Masa depan, kita, Aris? Atau masa depan ambisimu? Tanya Maya dengan nada datar yang menusuk. 3 tahun aku bertahan. Aku memasak untukmu bukan karena aku tidak mampu menyewa koki, tapi karena aku ingin mencintaimu sebagai istri. Aku mencuci bajumu karena aku ingin berbakti. Tapi bagimu, semua itu hanyalah tiket untuk menginjak-injak kepalaku. Tapi aku mencintaimu, teriak Aris putus asa. Kamu mencintai bayangan dirimu yang hebat saat merendahkanku, balas Maya dingin. Kamu tidak pernah mencintai Maya. Kamu mencintai pembantu yang bisa kamu perintah sesuka hati agar kamu merasa seperti raja. Denny, teman Aris yang tadinya ikut menghina Maya, tiba-tiba melangkah maju. Namun, bukannya membantu Aris, ia justru mencoba mencari muka di depan Maya.
Bu Maya, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu kalau Anda adalah CEO Global Sinergi. Aris yang menghasut kami, dia bilang Anda wanita kampung yang beruntung bisa dinikahinya. Saya hanya ikut-ikutan, ujar Denny dengan wajah memelas. Maya menatap Denny dengan pandangan yang sama hinanya seperti saat ia menatap Aris. Pak Denny, saya ingat setiap kata yang Anda ucapkan tentang sepatu mahal, Anda dan tawaran, pekerjaan, di apartemen Anda. Sekretaris saya sudah mencatat nama perusahaan Anda. Jangan terkejut jika besok pagi semua kontrak suplai dari Global Sinergi diputus. Wajah Denny seketika menjadi abu-abu. Ia mundur perlahan, menyadari bahwa mulut besarnya baru saja menghancurkan bisnis keluarganya. Tuan Baskoro kemudian memberi isyarat kepada kepala pelayan. Pak Darmo, tolong antarkan mantan, cucu menantu saya ini keluar. Dan pastikan dia tidak membawa apapun yang bukan miliknya. Mobil Mercedes yang dia pakai itu terdaftar atas nama perusahaan, dan mulai detik ini, fasilitas itu ditarik. Kek! Jangan lakukan ini padaku. Aris menjerit saat petugas keamanan mulai menyeretnya berdiri. Kamu telah memalukan nama Baskoro, Aris, kata Tuan Baskoro dengan nada bicara yang sangat kecewa. Menghina seorang wanita adalah tindakan pengecut. Menghina istrimu sendiri adalah tindakan bodoh. Dan menghina tamu kehormatanku adalah dosa yang tidak termaafkan. Pergi dari sini. Aris diseret keluar melewati kerumunan tamu yang kini terang-terangan mencemoohnya. Lihat pria itu, sombong sekali tadi, bisik seorang tamu. Ternyata cuma benalu yang tidak tahu diri, timpal yang lain. Di luar Menshahen, hujan mulai turun membasahi bumi. Aris dilemparkan keluar dari gerbang emas tanpa alas kaki, karena sepatu mewahnya, yang ternyata juga dibeli dengan kartu kredit atas nama perusahaan, disita oleh pengawal. Ia berdiri di bawah guyuran hujan, sendirian, tanpa pekerjaan, tanpa status, dan tanpa wanita yang selama ini menjadi tulang punggung hidupnya. Sementara itu, di dalam ruang kerja yang tenang dan hangat, Maya duduk di kursi kulit yang nyaman, berhadapan dengan Paman Bram dan Tuan Baskoro. Maafkan drama keluarga ini, Maya, ujar Paman Bram sambil menuangkan teh hangat untuknya. Aku sudah curiga ada yang tidak beres dengan Aris sejak dia sering memamerkan proyek-proyek yang sebenarnya adalah hasil pemikiranmu. Tapi aku tidak menyangka dia seberani itu bertindak kasar padamu. Maya menyesap tehnya, merasakan kehangatan yang perlahan mengalir di tubuhnya. Ketegangan di bahunya mulai mengendur. Terima kasih, Paman. Terkadang, kita perlu membiarkan seseorang menarik tali busurnya terlalu kencang sampai akhirnya tali itu putus dan melukai dirinya sendiri. Tuan Baskoro menatap Maya dengan kagum. Lalu, apa langkahmu selanjutnya untuk Global Sinergi? Dan bagaimana dengan proses akuisisi logistik utama? Maya meletakkan cangkir tehnya. Matanya kini berkilat dengan kecerdasan bisnis yang tajam. Proses akuisisi tetap berjalan. Perusahaan itu punya potensi. Hanya manajemennya yang busuk karena orang-orang seperti Aris. Saya akan melakukan pembersihan total. Dan untuk Aris, Maya terdiam sejenak, menatap rintik hujan di jendela. Saya ingin dia melihat dari bawah. Saya ingin dia merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang dia sebut kelas bawah, tanpa ada bantuan dari saya sedikit pun. Biarkan dia belajar bahwa harga diri tidak dibangun dari menjatuhkan orang lain. Malam itu, di saat Aris sedang berjalan kaki di tengah hujan menuju apartemennya yang kini kuncinya sudah diblokir, Maya sedang menandatangani kesepakatan bernilai triliunan rupiah. Roda kehidupan telah berputar, dan bagi Aris, ini hanyalah awal dari mimpi buruk yang panjang. Hujan tidak menunjukkan tanda-tanda akan reda. Air langit yang dingin itu seolah ikut menghakimi Aris, membasahi setelan jas mahalnya hingga berat dan tak berbentuk. Aris berjalan tertatih-tatih di pinggir jalan raya, kakinya yang tanpa alas mulai lecet dan perih terkena aspal kasar dan kerikil tajam. Setiap kali sebuah mobil mewah melintas dan mencipratkan air genangan ke arahnya,
Aris teringat betapa hanya 1 jam yang lalu, dialah yang berada di dalam kemewahan itu, memandang rendah orang-orang di luar. Ini tidak mungkin, ini pasti mimpi buruk. Igau Aris dengan bibir yang membiru karena menggigil. Ia merogoh saku jasnya, mencari ponsel. Layarnya retak, tapi masih menyala. Dengan tangan gemetar, ia mencoba mengakses aplikasi perbankan miliknya. Ia butuh memesan taksi online atau setidaknya menyewa kamar hotel murah untuk malam ini. Akses ditolak. Rekening ditangguhkan. Aris terbelalak. Ia mencoba kartu kreditnya yang lain. Sama saja. Ia lupa bahwa hampir semua fasilitas finansial yang ia nikmati, mulai dari kartu kredit limit tinggi hingga rekening tabungan bersama, semuanya terkait dengan sistem manajemen keuangan di Global Synergi yang dikelola oleh tim Maya. Maya, tega sekali kamu, bisik Aris. Ia merasa dikhianati, padahal dialah yang lebih dulu membuang harga diri istrinya di depan orang banyak. Ia mencoba menelepon Denny. Panggilan itu diangkat, namun hanya untuk sedetik. Denny, tolong aku terjebak di... Jangan telepon aku lagi, Aris. Gara-gara kamu, perusahaanku diambang kehancuran. Kamu itu pembawa sial. Klik. Sambungan diputus. Satu persatu teman-temannya melakukan hal yang sama. Dalam dunia Aris, pertemanan dibangun di atas fondasi status dan keuntungan. Begitu status itu hilang, ia tidak lebih dari sekadar gangguan yang harus dihindari. Aris akhirnya sampai di depan gedung apartemen mewah tempat mereka tinggal. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia masuk ke lobi. Namun, petugas keamanan yang biasanya membungkuk hormat padanya, kini berdiri menghalangi jalan dengan wajah dingin. Maaf, Pak Aris. Saya mendapat instruksi dari manajemen gedung, ujar petugas itu. Barang-barang Anda sudah dikemas dan ada di ruang penyimpanan bawah. Akses unit Anda sudah dicabut atas permintaan pemilik unit, Ibu Maya Adiwijaya. Tapi itu rumahku juga. Aku suaminya, teriak Aris frustrasi. Secara hukum, unit itu adalah properti perusahaan Global Synergi, Pak. Dan karena status Anda sudah bukan karyawan lagi, Anda tidak memiliki hak tinggal. Petugas itu menyerahkan sebuah kantong plastik besar berisi beberapa potong pakaian santai dan sepatu olahraga lama milik Aris. Ini barang pribadi Anda yang tersisa. Aris menatap kantong plastik itu dengan pandangan kosong. Semua kemewahan, jam tangan Rolex-nya, koleksi parfum mahalnya, semuanya masih tertinggal di atas sana, dan ia tidak diizinkan menyentuhnya. Ia kini benar-benar menjadi tunawisma di kotanya sendiri. Keesokan paginya, matahari terbit dengan cerah, seolah tidak terjadi badai apapun semalam. Di kantor pusat Global Synergi, suasana terasa berbeda. Berita tentang peristiwa di Menshahan Baskoro telah menyebar seperti api liar di kalangan pebisnis. Maya masuk ke lobi kantor melalui pintu utama. Ia tidak lagi mengenakan pakaian sederhana yang biasa ia pakai untuk menyamar. Pagi ini, ia mengenakan powersuit berwarna merah marun yang tajam, rambutnya disanggul rapi, dan langkah kakinya yang mengenakan stiletto hitam berbunyi tegas di atas lantai granit. Selamat pagi, Bu Maya, sapa puluhan karyawan yang membungkuk hormat saat ia lewat. Sarah, sekretaris pribadinya, menyambutnya di depan pintu lift khusus direksi. Bu, dokumen pengambil alihan logistik utama sudah di meja Anda. Tim legal juga sudah memproses gugatan cerai. Sidang pertama akan dijadwalkan secepat mungkin. Bagus, jawab Maya singkat. Ada kabar tentang Aris. Dia terlihat tidur di bangku taman dekat stasiun pagi tadi, Bu. Beberapa orang mengambil fotonya dan menjadi viral di media sosial dengan judul, Kejatuhan Sang Manajer Arogan. Maya menghentikan langkahnya sejenak. Ada secuil rasa perih di hatinya. 3 tahun bukanlah waktu yang singkat. Namun, rasa perih itu segera tertutup oleh ingatan saat Aris menyuruhnya berlutut untuk membersihkan lantai di depan ratusan orang. Biarkan saja, kata Maya dingin. Dia perlu merasakan apa yang dia berikan pada orang lain.
Oh, dan Sarah? Pastikan tidak ada perusahaan di bawah naungan kita atau mitra kita yang menerimanya bekerja, bahkan sebagai staf pembersih sekalipun, sampai saya memberikan izin. Baik, Bu. Maya duduk di kursi kebesarannya di lantai 50. Dari jendela besar di belakang mejanya, ia bisa melihat seluruh kota. Selama ini, ia lebih suka menjadi pengamat di balik layar, membiarkan Aris merasa menjadi pahlawan. Tapi sekarang, dia kembali ke habitat aslinya. Tiba-tiba, telepon di mejanya berbunyi. Itu dari resepsionis di lantai bawah. Maaf mengganggu, Bu Maya. Ada seorang wanita yang memaksa ingin bertemu Anda. Namanya Ibu Sari. Dia mengaku sebagai ibu mertua Anda. Maya menghela napas. Ibu Sari, Ibu Aris, adalah sosok yang tidak kalah sombongnya dengan anaknya. Selama ini, Sari selalu menghina Maya karena dianggap menantu miskin yang hanya menumpang hidup pada Aris. Sari sering menelepon Maya hanya untuk menyuruhnya mengirim uang atau membelikan barang-barang mewah, yang lucunya, dibayar Maya menggunakan uang perusahaannya sendiri. Suruh dia naik, ujar Maya. Aku rasa ini saat yang tepat untuk menyelesaikan urusan dengan seluruh keluarga itu. Beberapa menit kemudian, pintu ruangan terbuka. Sari masuk dengan wajah panik, riasannya berantakan. Begitu melihat Maya duduk di kursi mewah dengan aura yang begitu kuat, Sari tertegun. Ia tidak melihat menantu penurut yang biasa ia bentak-bentak. Maya, apa-apaan ini? Aris meneleponku sambil menangis. Dia bilang kamu mengusirnya dan membuatnya dipecat. Teriak Sari, mencoba mempertahankan sisa-sisa keberaniannya. Kamu jangan keterlaluan ya. Kamu itu hanya istri. Harusnya mendukung suami, bukan malah mencelakakannya. Dasar wanita tidak tahu diuntung. Maya tetap tenang. Ia menyesap kopi hitamnya perlahan, lalu menatap Sari dengan tatapan yang membuat wanita tua itu tiba-tiba bungkam. Ibu Sari, suara Maya tenang namun bergetar dengan otoritas. Tahukah ibu bahwa tas Hermes yang ibu pakai itu dibeli dengan kartu kredit atas nama perusahaan saya? Dan tahukah ibu bahwa rumah yang ibu tempati di desa, yang baru saja direnovasi bulan lalu, itu adalah uang dari rekening pribadi saya? Sari ternganga. Apa? Tidak mungkin. Aris bilang itu hasil bonus kerjanya. Aris tidak pernah punya bonus sebesar itu, Bu. Gaji Aris sebagai manajer bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan listrik rumah besar itu. Maya memajukan tubuhnya. Selama ini, aku diam karena aku menghormati ibu sebagai orang tua. Tapi setelah apa yang anak ibu lakukan semalam, penghinaan yang ia tujukan padaku di depan keluarga Baskoro, kesabaranku sudah habis. Maya mengambil sebuah map dan melemparkannya ke depan Sari. Itu adalah daftar semua aset yang aku berikan pada keluarga ibu atas nama Aris. Mulai hari ini, semuanya akan disita. Termasuk rumah di desa. Ibu punya waktu 24 jam untuk pindah. Sari jatuh terduduk di karpet kantor yang empuk. Maya, tolong, jangan. Ibu mohon. Ibu tidak tahu kalau Aris sejahat itu padamu. Tolong jangan usir ibu. Ibu tahu? Potong Maya tajam. Ibu selalu tahu bagaimana Aris memperlakukanku, dan ibu justru menyemangatinya. Ibu bilang aku harus tahu diri sebagai wanita kampung. Sekarang, silakan ibu tahu diri sebagai orang yang tidak punya apa-apa. Maya menekan tombol interkom. Keamanan, tolong antar Ibu Sari keluar. Dia tidak lagi memiliki urusan dengan perusahaan ini. Saat Sari diseret keluar sambil menangis histeris, Maya menyandarkan tubuhnya di kursi. Ia tidak merasa senang, tapi ia merasa lega. Beban yang selama ini ia pikul atas nama, kesetiaan, telah terangkat. Namun, ia tahu Aris tidak akan menyerah begitu saja. Pria seperti Aris akan mencoba segala cara untuk kembali, bukan karena cinta, tapi karena haus akan kekuasaan yang baru saja hilang dari genggamannya. Maya tersenyum tipis. Permainan baru saja dimulai,
Aris, mari kita lihat seberapa kuat kamu bertahan tanpa topengmu. 3 hari telah berlalu sejak malam kehancuran di Menshahn Baskoro. Bagi Aris, 3 hari itu terasa seperti 3 dekade di neraka. Ia kini menempati sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota yang berbau apak, sangat kontras dengan kamar utama di apartemen penthouse yang biasa ia tempati. Aris duduk di tepi kasur tipisnya, menatap layar ponsel murah yang baru saja ia beli. Di kepalanya, kebencian telah menggantikan rasa bersalah. Ia tidak lagi menyesali perbuatannya pada Maya. Ia justru menyalahkan Maya atas semua kemalangannya. Kamu pikir kamu sudah menang, Maya? Gumam Aris dengan mata merah karena kurang tidur. Kamu menghancurkanku di depan umum, maka aku akan menghancurkan citramu sebagai CEO sempurna, itu. Aris teringat sesuatu. Selama pernikahan mereka, ia diam-diam menyimpan beberapa foto dan video dari kamera pengawas di rumah mereka. Ia memiliki rekaman saat Maya sedang menangis, saat Maya terlihat lelah, dan beberapa dokumen pribadi yang ia curi dari tas kerja Maya saat istrinya itu sedang mandi. Aris berencana membingkai rekaman-rekaman itu untuk menunjukkan bahwa Maya adalah seorang istri yang tidak stabil secara mental dan kasar, serta menuduh bahwa kesuksesan Global Synergy hanyalah hasil dari pencucian uang keluarga Baskoro. Ia menghubungi seorang jurnalis dari media tabloid murahan bernama Rico, yang dikenal suka menggali skandal para elit. Aku punya berita besar tentang CEO Global Synergy yang baru saja viral itu, bisik Aris di telepon. Aku punya bukti bahwa dia adalah wanita manipulatif yang menjebak suaminya sendiri demi kekuasaan. Kita bisa bagi 2 hasil dari AdSense dan bayaran wawancaranya. Di kantor Global Synergy, Maya sedang meninjau laporan keuangan mingguan saat Sarah masuk dengan ekspresi cemas. Bu Maya, maaf mengganggu. Tim pemantau media kami mendeteksi adanya pergerakan mencurigakan. Aris terlihat bertemu dengan Rico dari Berita Panas di sebuah kafe kumuh pagi ini. Sepertinya dia mencoba menjual cerita bohong tentang Anda. Maya tidak terkejut. Ia menyandarkan punggungnya ke kursi kerja, memutar-mutar pena emas di jemarinya. Aku sudah menduga hal ini. Pria seperti Aris tidak akan pernah menerima kenyataan bahwa dia kalah karena kesalahannya sendiri. Apa yang dia punya? Informasi dari orang dalam mengatakan dia mencoba menyebarkan isu bahwa Anda melakukan penggelapan pajak dan memperlakukan dia dengan kasar selama pernikahan. Dia juga membawa beberapa potongan video yang diedit agar Anda terlihat seperti penjahatnya. Jelas Sarah. Maya tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung peringatan bahaya. Dia ingin bermain kotor? Baiklah. Mari kita berikan dia panggung yang sangat besar, sehingga saat dia jatuh, seluruh dunia akan mendengarnya. Apa rencana Anda, Bu? Jangan blokir beritanya. Biarkan Rico mengunggah video eksklusif itu malam ini. Tapi, Sarah, siapkan tim IT kita untuk melakukan live stream tandingan tepat 10 menit setelah video itu tayang. Dan hubungi pengacara kita. Aku ingin semua bukti perselingkuhan Aris dan catatan penggelapan dana kantor yang selama ini aku tutupi, dibuka semuanya. Malam itu, jagat maya gempar. Sebuah video berjudul Sisi Gelap Sang CEO, pengakuan suami yang teraniaya, meledak di media sosial. Dalam video itu, Aris tampak sangat memelas. Ia mengenakan kemeja lusuh yang sengaja dikucek, matanya dibuat sembab, dan ia bercerita dengan suara bergetar tentang bagaimana Maya adalah wanita ambisius yang dingin, yang memaksanya menjadi pelayan di rumah sendiri. Dia menggunakan kekuatannya untuk memecatku dan mengusirku ke jalanan hanya karena aku mengetahui rahasia bisnisnya, ujar Aris dalam video itu, sambil menyeka air mata buaya. Komentar-komentar negatif mulai menyerang akun media sosial Global Synergy. Publik yang tadinya memuji Maya, mulai berbalik menghujat. Aris, yang menonton dari kamar kosnya, tertawa puas. Ia merasa kekuatannya kembali. Namun, tawa itu tidak bertahan lama. Tepat 10 menit kemudian, notifikasi di ponsel jutaan orang berbunyi kembali.
Global Synergi melakukan siaran langsung darurat. Bukan melalui pernyataan tertulis, tapi melalui bukti digital yang tak terbantahkan. Maya muncul di layar, tampil sangat tenang dan berkelas di ruang kerjanya. Selamat malam semuanya. Saya tidak akan banyak bicara, karena kebenaran tidak butuh banyak kata. Silakan saksikan sendiri. Layar siaran langsung itu berganti menjadi tampilan layar komputer. Pertama, Maya menunjukkan rekaman CCTV rumah yang utuh, bukan yang diedit Aris. Dalam rekaman itu, terlihat jelas bagaimana Aris membentak Maya, memerintahnya seperti budak, bahkan membawa wanita lain masuk ke rumah mereka saat Maya sedang bekerja lembur. Penonton terperangah. Aris terlihat sedang bermesraan dengan seorang staf kantornya di sofa ruang tamu yang dibelikan oleh Maya. Kedua, Maya mengunggah dokumen transaksi keuangan. Ini adalah catatan penggelapan dana sebesar 2 miliar rupiah yang dilakukan Aris dari divisi logistik tahun lalu. Saya menutupinya saat itu karena saya masih menganggapnya suami. Namun, karena dia menuduh saya melakukan penggelapan pajak, saya rasa pihak kepolisian harus melihat data asli ini. Terakhir, Maya menunjukkan foto-foto bukti bahwa seragam pelayan yang ia kenakan di pesta kakeknya adalah paksaan dari Aris, lengkap dengan rekaman pesan suara Aris yang mengancam akan menceraikannya jika ia tidak mau menyamar jadi pembantu malam itu. Efeknya seketika. Hujatan publik berbalik arah 180 derajat. Aris yang tadinya dianggap korban, kini dicap sebagai monster manipulatif dan penjahat kelamin. Tiba-tiba, pintu kamar kos Aris didobrak paksa. 4 orang petugas kepolisian masuk dengan surat penangkapan di tangan. Aris Suganda, Anda ditahan atas tuduhan penggelapan dana perusahaan, pencemaran nama baik, dan pemerasan, ujar salah satu petugas sambil memborgol tangan Aris yang gemetar. Tidak, ini salah. Maya menjebakku, jerit Aris histeris. Saat diseret keluar menuju mobil polisi, Aris melihat sebuah mobil sedan mewah berhenti di depan kos-kosannya. Kaca jendela belakang turun perlahan. Di sana, Maya menatapnya dengan tatapan dingin yang tak berdasar. Aku sudah memberimu kesempatan untuk pergi dengan tenang, Aris, kata Maya pelan, suaranya hampir tenggelam oleh suara sirine polisi. Tapi kamu memilih untuk menggali lubang yang lebih dalam. Sekarang, nikmatilah rumah baru yang sangat pantas untukmu. Mobil Maya melaju pergi, meninggalkan Aris yang menjerit-jerit di tengah kerumunan orang yang menyorakinya dengan hinaan. Rencana licik Aris tidak hanya gagal, tapi justru menjadi paku terakhir di peti mati masa depannya. Dinding sel tahanan itu terasa seolah makin menyempit setiap detiknya. Aris Suganda, pria yang dulunya berjalan dengan dagu terangkat dan aroma parfum jutaan rupiah, kini duduk meringkuk di sudut ruangan yang pengap. Bau keringat, pembersih lantai murahan, dan keputusasaan menjadi teman setianya selama beberapa minggu terakhir. Tidak ada lagi pelayan yang membawakan kopi di pagi hari. Tidak ada lagi bawahan yang memujinya. Yang ada hanyalah suara teriakan tahanan lain dan denting jeruji besi. Hari ini adalah hari yang paling ia takuti sekaligus ia nantikan. Sidang perdana perceraian sekaligus pembacaan dakwaan kasus penggelapan dana. Di luar gedung pengadilan, kerumunan wartawan sudah berkumpul seperti sekawanan serigala yang mencium darah. Skandal, suami yang menghina CEO, telah menjadi konsumsi publik nomor 1. Bagi publik, ini adalah kisah balas dendam terbaik abad ini. Bagi Aris, ini adalah tiang gantungan bagi harga dirinya. Sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti tepat di depan lobi pengadilan. Pintu terbuka, dan Maya melangkah keluar. Ia mengenakan setelan jas putih tulang yang sangat elegan, kacamata hitam besar, dan langkah yang begitu tenang. Di sampingnya berdiri Pak Baskara, pengacara paling ditakuti di negeri ini yang sengaja dikirim oleh Paman Bram untuk memastikan Aris tidak mendapatkan celah sedikit pun. Tetap tenang, Bu Maya, bisik Pak Baskara. Semua bukti sudah di tangan. Dia tidak punya tempat untuk lari. Maya hanya mengangguk kecil.
Wajahnya tidak menunjukkan kebencian yang meledak-ledak. Hanya ada ketenangan yang dingin. Baginya, Aris bukan lagi musuh yang harus dilawan, melainkan sampah yang harus dibersihkan dari jalur hidupnya. Saat memasuki ruang sidang, suasana mendadak hening. Aris sudah duduk di kursi pesakitan, mengenakan rompi oranye tahanan dengan tangan terborgol. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan rambutnya yang dulu klimis kini berantakan. Saat ia melihat Maya masuk, ada kilatan harapan di matanya, harapan yang bodoh. "Maya, Maya, tolong aku," bisik Aris saat Maya melewati barisan kursi. Maya bahkan tidak menoleh. Ia duduk di kursi penggugat dengan pandangan lurus ke arah hakim. Sidang dimulai dengan pembacaan gugatan cerai. Pengacara Aris, seorang pengacara murah yang ditunjuk negara karena Aris tidak lagi punya uang, mencoba melakukan pembelaan terakhir yang memuakkan. "Yang mulia, klien kami mengakui kehilafannya. Namun, perlu dicatat bahwa selama pernikahan, klien kami juga berkontribusi dalam membangun rumah tangga. Kami menuntut pembagian harta gonogini sebesar 50% dari aset yang didapatkan selama masa pernikahan, termasuk saham di perusahaan Global Synergi," ujar pengacara itu. Gumam tidak percaya terdengar dari bangku penonton. Aris masih mencoba merampas kekayaan wanita yang ia hina sebagai pembantu. Maya hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang membuat bulu kuduk Aris berdiri. Pak Baskara kemudian berdiri, membuka sebuah map kulit berwarna hitam. "Yang mulia," suara Pak Baskara menggelegar di ruangan itu. "Sebelum pernikahan terjadi, klien kami, Ibu Maya Adiwijaya, telah menandatangani perjanjian pranikah yang sah secara hukum. Perjanjian ini menyatakan bahwa seluruh aset yang dibawa oleh masing-masing pihak, serta segala bentuk pendapatan yang dihasilkan dari perusahaan milik Ibu Maya, tetap menjadi hak milik pribadi sepenuhnya." Wajah Aris berubah menjadi abu-abu. "Perjanjian? Aku tidak pernah menandatangani perjanjian apapun," teriak Aris dari kursinya. "Diam, saudara terdakwa," tegur hakim dengan tegas. Pak Baskara melanjutkan, "Terdakwa menandatangani dokumen ini 3 tahun lalu, yang ia kira adalah dokumen aplikasi asuransi jiwa. Kami memiliki rekaman video saat terdakwa menandatanganinya tanpa membaca isinya, sebuah kebiasaan buruk yang sering ia lakukan karena terlalu meremehkan kemampuan istrinya." Tawa kecil pecah di ruang sidang. Aris ingat sekarang. Dulu, ia selalu menandatangani apapun yang diberikan Maya tanpa melihat, sambil mengejek. "Halah, dokumen administratif saja pakai disuruh tanda tangan segala. Kamu itu memang cerewet." Ternyata, kesombongannya telah menjebak dirinya sendiri. Selain itu, lanjut Pak Baskara, terkait tuntutan harta gonogini, kami justru mengajukan tuntutan balik. Terdakwa telah terbukti menggunakan dana perusahaan Global Synergi sebesar 2,5 miliar rupiah untuk membiayai gaya hidup mewah selingkuhannya dan membelikan barang-barang bermerek untuk ibunya. Kami menuntut pengembalian penuh atau penyitaan seluruh aset atas nama keluarga Aris Suganda. Di barisan penonton, Ibu Sari, Ibu Aris, tiba-tiba berdiri dan berteriak histeris. "Tidak! Kalian tidak bisa mengambil rumahku. Maya, kamu menantu durhaka. Kamu ingin melihat ibu mertuamu tidur di jalanan." Petugas keamanan segera mendekati Sari dan memaksanya duduk kembali. Maya tetap bergeming. Ia tidak merasa bersalah sedikit pun. Selama bertahun-tahun ia diam saat Sari menghinanya, wanita mandul yang hanya tahu menghabiskan uang Aris, padahal uang itu adalah uang Maya. Hakim mengetuk palu. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, pengadilan memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai penggugat secara keseluruhan. Tuntutan harta gonogini dari pihak tergugat ditolak karena adanya perjanjian pranikah yang sah. Sidang dilanjutkan ke pembacaan dakwaan tindak pidana penggelapan dana. Hancur. Segalanya hancur bagi Aris. Ia jatuh terduduk di kursinya, air mata mulai mengalir di pipinya yang kotor. Setelah sidang ditunda untuk istirahat, Maya berjalan keluar. Di lorong pengadilan yang sunyi,
Ia berpapasan dengan Aris yang sedang digiring kembali ke sel sementara oleh petugas. "Maya, kenapa kamu begitu kejam?" tanya Aris dengan suara serak. "Aku suamimu. Kita pernah berbagi tempat tidur. Kita pernah punya mimpi." Maya menghentikan langkahnya. Ia menatap Aris dengan mata yang jernih, tanpa ada sisa cinta atau benci. "Mimpi itu hanya milikmu, Aris. Mimpimu untuk menjadi hebat dengan cara menginjakku. Kamu bilang aku pembantu, bukan? Sekarang lihatlah dirimu. Di penjara nanti, kamu akan belajar bahwa pekerjaan pembantu jauh lebih terhormat daripada pencuri sepertimu. Setidaknya, mereka bekerja dengan jujur." "Aku akan membusuk di sana," raung Aris. "Itu adalah pilihan yang kamu buat sendiri saat kamu menjatuhkan nampan itu di depan Paman Bram," kata Maya pelan. "Selamat tinggal, Aris. Jangan pernah sebut namaku lagi." Maya berjalan pergi, cahaya matahari dari pintu keluar pengadilan menyambutnya. Ia merasa seolah-olah beban berat yang selama 3 tahun ini mengikat kakinya telah lepas. Namun, di balik kemenangan hukum itu, Maya tahu ada satu hal yang belum selesai. Paman Bram memberitahunya bahwa ada pihak ketiga yang mencoba mendekati Aris saat ia masih di puncak karirnya. Seorang pesaing bisnis Maya yang mungkin menggunakan Aris untuk menghancurkan Global Synergi. Siapapun mereka, Maya sudah siap. Ia bukan lagi wanita yang bersembunyi di balik celemek. Ia adalah sang CEO, dan ia tidak akan membiarkan siapapun mengancam kerajaannya lagi. Dinginnya sel penjara ternyata belum cukup untuk memadamkan api kebencian di hati Aris. Namun, di tengah keputusasaannya, sebuah kejutan datang. Seorang pria berjas rapi, dengan kacamata hitam yang menutupi tatapan liciknya, datang mengunjungi Aris di jam besuk yang tidak biasa. Pria itu adalah Hendra, CEO dari Megacorp, pesaing bebuyutan Global Synergi. Selama bertahun-tahun, Hendra berusaha menjatuhkan Maya namun selalu gagal karena strategi Maya yang terlalu rapat. "Kau tampak menyedihkan, Aris," ujar Hendra sambil duduk di balik kaca pembatas. "Apa maumu? Mau menertawakanku juga?" desis Aris kasar. Hendra tersenyum tipis. "Sebaliknya, aku mau menawarkan kunci untuk keluar dari tempat ini. Aku tahu Maya menyembunyikan sesuatu. Aku tahu dia memiliki algoritma rahasia untuk sistem logistik Global Synergi yang membuatnya selalu selangkah lebih maju. Kau pernah menjadi suaminya selama 3 tahun. Kau pasti tahu di mana dia menyimpan kode akses atau dokumen aslinya." Aris terdiam. Ia teringat sebuah brankas kecil di ruang kerja rahasia Maya di rumah mereka dulu. Maya selalu bilang itu hanya berisi surat-surat tanah keluarga. Tapi Aris pernah melihat Maya memasukkan sebuah flash disk emas ke sana dengan sangat hati-hati. "Jika aku memberitahumu, apa yang kudapatkan?" tanya Aris, matanya mulai berbinar penuh kelicikan. "Kebebasan. Pengacara terbaik untuk membatalkan tuntutan penggelapanmu dengan dalih, kesalahan administrasi, dan posisi direktur di perusahaanku di luar negeri. Bagaimana?" Aris tidak butuh waktu lama untuk mengangguk. "Setuju." Sementara itu, di kantor pusat Global Synergi, Maya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Laporan kemajuan proyek Smart Logistics miliknya mengalami gangguan teknis yang tidak wajar. Beberapa data enkripsi tampak seperti telah dicoba diakses secara paksa dari dalam sistem. Maya duduk di ruang kerjanya, menatap layar monitor yang menampilkan grafik keamanan. Di sampingnya, Paman Bram berdiri sambil memegang tongkatnya. Wajahnya tampak serius. "Maya?" Instingku mengatakan Aris tidak bergerak sendiri. Ada seseorang yang mendanai perlawanannya di pengadilan belakangan ini. "Seseorang yang sangat ingin melihatmu jatuh," ujar Paman Bram. Maya mengangguk. "Aku tahu, Paman. Dan aku rasa aku tahu siapa orangnya. Hendra dari Megacorp sudah lama mengincar teknologi kita. Dia pikir dengan mendekati Aris yang sedang terluka, dia bisa mendapatkan jalan pintas. Lalu, apa rencanamu? Kita harus memperketat keamanan."
Maya tersenyum, sebuah senyuman yang sangat tenang namun mematikan. Tidak, Paman. Kita justru akan membukakan pintunya. Jika seekor tikus ingin masuk ke perangkap, kita harus memastikan ada keju yang sangat harum di dalamnya. Maya memanggil Sarah, sekretarisnya. Sarah, siapkan dokumen, proyek Omega, palsu. Masukkan data-data yang terlihat sangat meyakinkan namun sebenarnya berisi kode malware yang akan melacak siapapun yang mencoba membukanya. Masukkan ke dalam brankas di rumah lama. Aku tahu Aris akan memberitahu Hendra tentang tempat itu. Tapi Bu, bukankah itu berisiko? Tanya Sarah cemas. Risiko terbesar adalah membiarkan musuh tetap bersembunyi di kegelapan. Sarah. Aku ingin mereka muncul ke permukaan malam ini juga. Malam itu, sesuai dugaan, sebuah tim penyusup yang dikirim oleh Hendra, berdasarkan informasi dari Aris, berhasil masuk ke rumah lama Maya yang kini kosong. Mereka menemukan brankas kecil di ruang kerja dan mengambil flash disk emas yang ada di dalamnya. Di sebuah gedung tinggi di pusat kota, Hendra menunggu dengan tidak sabar. Saat anak buahnya membawa flash disk tersebut, ia tertawa penuh kemenangan. Akhirnya, dengan ini, Global Synergi akan hancur dalam semalam, seru Hendra. Ia segera mencolokkan flash disk itu ke komputer utamanya yang terhubung ke seluruh jaringan server Megacorp. Namun, alih-alih menampilkan data rahasia, layar komputer Hendra tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Sebuah logo besar Global Synergi muncul di layar, diikuti dengan video siaran langsung yang menampilkan wajah Maya yang sedang tersenyum. Selamat malam, Tuan Hendra. Suara Maya terdengar dari pengeras suara komputer. Terima kasih telah mengaktifkan pelacak otomatis kami. Saat ini, seluruh data ilegal, bukti suap, dan catatan pencucian uang di server Megacorp sedang diunggah ke server pihak kepolisian cyber. Oh, dan jangan lupa, virus yang baru saja Anda masukkan akan mengunci seluruh akses aset perusahaan Anda dalam 5 menit. Hendra pucat pasi. Tidak. Cepat cabut. Hentikan, teriaknya pada tim IT-nya, namun semuanya terlambat. Sistem mereka telah lumpuh total. Di saat yang sama, tim polisi yang sudah bekerja sama dengan Maya bergerak cepat. Mereka tidak hanya menggerebek kantor Hendra, tapi juga menjemput Aris dari selnya untuk dipindahkan ke penjara dengan keamanan maksimum karena keterlibatannya dalam spionase industri. Keesokan harinya, berita tentang jatuhnya Megacorp dan penangkapan Hendra menjadi tajuk utama di seluruh penjuru negeri. Reputasi Maya semakin tak tergoyahkan. Ia bukan lagi sekadar CEO, ia dianggap sebagai pahlawan yang membersihkan dunia bisnis dari praktik-praktik kotor. Maya berdiri di balkon kantornya, menatap matahari terbit. Paman Bram datang dan menepuk bahunya dengan bangga. Kamu melakukannya dengan luar biasa, Maya. Kamu tidak hanya menghancurkan Aris, tapi juga musuh terbesar kita. Ini bukan hanya tentang bisnis, Paman, sahut Maya pelan. Ini tentang membuktikan bahwa kejujuran dan kecerdasan akan selalu menang melawan keserakahan dan kesombongan. Aris mengira aku adalah pembantu yang lemah, Hendra mengira aku adalah sasaran empuk. Mereka semua lupa satu hal. Maya menoleh ke arah Paman Bram dengan mata yang bersinar penuh kemenangan. Seorang pelayan mungkin bisa diperintah, tapi seorang ratu selalu tahu bagaimana cara mengatur bidak catur di papannya. Aris, di dalam sel barunya yang lebih gelap dan dingin, kini menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan istrinya. Ia kehilangan jiwanya karena mencoba melawan wanita yang kekuatannya tidak pernah sanggup ia bayangkan. Ia kini benar-benar sendirian, tanpa ada lagi yang akan datang menjemputnya. 6 bulan telah berlalu sejak badai pengkhianatan dan spionase industri itu mereda. Dunia bisnis kini mengenal satu nama yang tak tergoyahkan, Maya Adiwijaya. Global Synergi bukan lagi sekadar perusahaan logistik dan investasi. Di bawah kepemimpinan Maya, perusahaan itu bertransformasi menjadi mercusuar inovasi yang menjunjung tinggi etika dan kemanusiaan. Pagi itu, Maya berdiri di depan cermin besar di kantor barunya yang lebih megah.
Ia tidak lagi mengenakan seragam pelayan, tidak juga mengenakan pakaian sederhana untuk menyamar. Ia mengenakan gaun sutra berwarna biru safir yang anggun, dengan bros berlian kecil berbentuk burung phoenix di kerahnya, simbol kebangkitan dari abu kehancuran. Sarah masuk dengan senyum lebar. Bu Maya, tamu-tamu sudah berkumpul di aula utama. Hari ini adalah peluncuran Adiwijaya Foundation. Maya mengangguk pelan. Yayasan itu adalah proyek idealismenya. Tujuannya satu, memberikan perlindungan hukum dan pelatihan karir bagi wanita yang mengalami penindasan domestik atau diskriminasi di tempat kerja. Ia ingin memastikan tidak ada lagi, Maya, lain yang harus bersembunyi di balik bayang-bayang pria yang tidak menghargainya. Bagaimana dengan kabar di sana, Sarah? Tanya Maya singkat. Sarah tahu siapa yang dimaksud. Aris Suganda telah menerima vonis finalnya kemarin. 12 tahun penjara atas dakwaan berlapis, penggelapan dana, pencemaran nama baik, dan keterlibatan dalam pencurian data rahasia negara melalui Megacorp. Ibunya, Ibu Sari, kini tinggal di panti jompo setelah seluruh asetnya disita negara untuk menutupi kerugian perusahaan. Aris dikabarkan mengalami depresi berat di dalam sel. Maya terdiam sejenak. Tidak ada rasa puas yang meluap-luap, hanya ada rasa lega yang tuntas. Keadilan sudah menemukan jalannya sendiri. Sarah, mari kita fokus pada masa depan. Di penjara pusat, suasana sangat kontras dengan kemegahan acara Maya. Aris Suganda berdiri di koridor sel yang lembab, memegang sebuah sapu dan ember berisi air sabun yang keruh. Hei, narapidana nomor 402. Cepat bersihkan lantai ini. Jangan melamun, bentak seorang penjaga penjara sambil memukul jeruji besi dengan tongkatnya. Aris tersentak. Tangannya yang dulu halus kini kasar dan pecah-pecah. Ia berlutut di lantai semen yang dingin, mulai menggosok noda-noda membandel. Ironi itu menghantamnya begitu keras hingga ia ingin berteriak. 6 bulan lalu, ia memaksa istrinya berlutut di depan ratusan orang dan memanggilnya pembantu. Sekarang, ia benar-benar menjadi pelayan bagi orang-orang yang paling rendah di masyarakat. Ia menoleh ke arah televisi tua yang terpasang di sudut kantin penjara. Di layar, tampak wajah Maya yang bersinar, sedang memotong pita peresmian yayasannya didampingi oleh Paman Bram dan Tuan Baskoro. Maya tampak begitu cantik, begitu berwibawa, dan begitu jauh dari jangkauannya. Itu istriku. Bisik Aris lirih, air matanya jatuh ke air sabun yang kotor. Istrimu? Sahut narapidana di sebelahnya sambil tertawa mengejek. Mimpi kamu, kawan. Wanita seperti dia tidak mungkin punya suami pecundang sepertimu. Dia itu ratu, kamu itu cuma debu. Aris menunduk dalam-dalam. Kata-kata itu benar. Ia telah membuang permata demi segenggam kerikil kesombongan, dan sekarang ia harus membayar harganya seumur hidup. Kembali ke acara peresmian, Paman Bram melangkah mendekati Maya setelah ia selesai memberikan pidato yang memukau. Maya, kakekmu sangat bangga padamu. Aku pun begitu, ujar Paman Bram dengan mata berkaca-kaca. Kamu telah membuktikan bahwa kekuatan seorang wanita bukan terletak pada siapa yang berdiri di sampingnya, tapi pada keberaniannya untuk berdiri sendiri. Maya tersenyum tulus, lalu memeluk paman yang sudah ia anggap sebagai ayahnya sendiri itu. Terima kasih, Paman. Terima kasih karena malam itu Paman bertanya tentang pekerjaanku di depan semua orang. Jika Paman tidak bertanya, mungkin aku masih terjebak dalam topeng itu. Aku hanya memicu sumbu. Maya, kamu sendiri yang menyalakan apinya, balas Paman Bram. Tiba-tiba, seorang pria muda yang cerdas dan tampak rendah hati mendekat. Ia adalah asisten baru yang baru saja direkrut melalui program beasiswa Yayasan Maya. Bu Maya, ada begitu banyak wanita di luar sana yang ingin bertemu dan berterima kasih pada Anda. Mereka bilang, Anda adalah bukti bahwa tidak ada kata terlambat untuk merebut kembali harga diri. Lapor pria itu dengan hormat. Maya menatap kerumunan wanita yang menunggunya dengan mata penuh harapan.
Ia teringat kembali pada malam di Mensahn itu. Nampan yang jatuh, tawa ejekan Aris, dan dinginnya lantai marmer. Semua rasa sakit itu kini terasa seperti investasi yang membuahkan hasil luar biasa. Ia melangkah menuju kerumunan itu dengan kepala tegak. Ia bukan lagi asisten rumah tangga yang dihina. Ia bukan lagi istri yang disembunyikan. Maya Adiwijaya adalah simbol kemenangan. Roda kehidupan telah berputar sempurna. Bagi mereka yang sombong, kehidupan memberikan kehinaan. Bagi mereka yang sabar dan tangguh, kehidupan memberikan mahkota. Dan bagi Maya, perjalanan panjangnya baru saja dimulai, bukan lagi sebagai pembantu dalam hidup orang lain, melainkan sebagai tuan bagi takdirnya sendiri. Tamat.